Dan ini yang gila sih lur. Setelah anak ini tewas, Siswanto membuka perut anak ini menggunakan sebuah cutter sampai terburai isi perutnya. Lalu tanpa merasa jijik, Siswanto menjilati dan meminum darah anak ini. Aduh, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini. Ketemu lagi bersama aku, Asmi Harel. Dalam segmen Daily Kasus Daily ini, aku akan membahas salah satu serial killer yang cukup terkenal di Indonesia, yang mana namanya sempat bikin geger Indonesia pada era tahun 90-an. Karena selain dia itu pembunuh berdarah dingin, ciri khas pada fisiknya yang suka geleng-geleng kepala sendiri membuat takut masyarakat, terutama anak-anak. Yang bahkan pada masa itu, para orang tua selalu memperingatkan anak-anaknya supaya tidak jauh dari rumah. Takut barangkali ketemu ini orang. Orang ini yaitu Siswanto alias robot gedek si predator pemangsa anak-anak. Nah, seperti apakah kisah dari seorang robot gedek ini? Mari kita bahas. Siswanto adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1963 di Beji, Batang, Jawa Tengah. Latar belakang keluarganya bisa dibilang hidup dalam kesulitan ekonomi, yang mana orang tuanya hanyalah seorang buruh tani. Kondisi yang serba susah ini membuat Siswanto tidak bisa mengenyam pendidikan akademis, bahkan untuk staraf SD sekalipun, sehingga dia ini buta huruf. Selain buta huruf, dia juga mengalami keterbelakangan mental dan juga fisik. Siswanto ini agak tell me atau telat mikir kalau diajak bicara, walaupun ya masih nyambung sih. Dan secara fisik jalannya dia juga sedikit pincang, badannya juga agak membungkuk dan juga punya kebiasaan menggerakkan kepalanya dengan gerakan yang patah-patah macam robot gitu lur. Jadi kayak gini lah atau kayak gini lah. Tapi meski begitu, dia ini tergolong anak yang mudah bergaul, sehingga temannya pun banyak. Dari teman yang benar-benar baik dan peduli sama dia, sampai teman yang jahat yang cuma memanfaatkan keluguannya saja. Yang mana karena keluguannya ini, Siswanto sering menjadi korban pelecehan oleh teman-temannya sendiri yang usianya lebih tua darinya. Dan yang melakukannya ya tentu saja seorang cowok. Aduh, ngeri. Sedangkan kehidupannya di rumah, Siswanto itu cenderung pendiam dan tertutup. Dia nggak pernah menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Jadi dia ngalamin apa saja ya cuma dia pendam sendiri. Nah, diceritakan pada sekitar tahun 1980-an, Siswanto yang mulai tumbuh menjadi remaja nekat untuk merantau ke Jakarta buat cari kerja. Dengan harapan ingin merubah nasib agar kehidupannya lebih baik daripada di desa. Saat itu pikirnya kehidupan di Jakarta itu enak, gampang cari duit. Ya, seperti kebanyakan orang-orang di desa lainnya yang terlihat sukses setelah merantau ke ibu kota. Bahkan akhirnya dengan modal uang saku seadanya, dia pun berangkat nih ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dan hidup di sana beberapa hari, ternyata kehidupan di ibu kota sangat bertolak belakang dengan apa yang dia bayangkan selama ini. Dengan keterbatasannya, dia malah kesulitan untuk hidup di ibu kota. Cari kerja sana sini gak dapet, saudara gak punya, uang sakunya juga mulai habis. Pokoknya sengsara lah, gak sesuai ekspektasi dia sebelumnya. Bahkan saat itu untuk makan dan bertahan hidup saja, Siswanto terpaksa harus mengemis atau ngamen di jalanan. Kehidupan yang sangat pahit pun Siswanto jalani setiap harinya. Tapi meski begitu, lama-lama Siswanto ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia banyak bertemu dengan anak-anak yang bernasib sama seperti dirinya. Sehingga lama-kelamaan, dia dapat beradaptasi dengan kerasnya kehidupan ibu kota sebagai anak jalanan. Karena keadaan fisiknya yang agak berbeda, yang mana sering menggerak-gerakkan kepalanya secara tiba-tiba, dia pun gampang dikenal oleh anak-anak jalanan yang lain. Mereka memberi nama julukan robot gedek kepada Siswanto. Dan saat itulah Siswanto ini lebih dikenal dengan panggilan robot gedek. Selama hidup di ibu kota, Siswanto bersama anak-anak jalanan yang lain tinggal di daerah Pasar Gaplok, Jakarta Pusat, atau wilayah Pasar Senen, tepatnya di pinggiran rel kereta. Di sana dia diasuh oleh wanita yang biasa mereka panggil dengan panggilan Mami. Nah, si Mami ini mau mengasuh mereka tentunya bukan tanpa tujuan, lur. Dia mau mengasuh mereka dengan syarat mereka ini harus mau bekerja kepadanya sebagai pengemis, yang mana nantinya hasilnya dibagi bersama. Dengan kata lain sebenarnya dia itu mengeksploitasi mereka. Cuman gak sadar aja mereka kan. Dalam lingkup kehidupan anak jalanan, tentunya Siswanto sering bertemu dengan preman-preman jalanan yang mana hidup juga di lingkungan tersebut. Nah, si preman-preman ini itu tahu akan kepolosan Siswanto, yang mana sering dia manfaatkan. Dengan sering nyuruh-nyuruh Siswanto, bahkan parahnya karena kepolosannya ini, lagi-lagi Siswanto menjadi sasaran tindakan pelecehan. Dan Siswanto yang polos hanya diam saja tanpa perlawanan ketika mendapatkan perlakuan biadab itu. Yang membuat preman-preman tersebut merasa ketagihan lalu melakukannya lagi berulang kali. Itulah yang dialami Siswanto selama bertahun-tahun sampai dia tumbuh dewasa. Sehingga orientasi seksualnya menyimpang. Dan lama-kelamaan dia pun berubah menjadi predator. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Check it out.
Pada tahun 1990, Siswanto yang telah dewasa menjadi generasi penerus preman-preman di sana. Termasuk kebiasaan bejat para preman-preman itu yang sering melakukan pelecehan kepada generasi di bawahnya. Siswanto yang dulu menjadi korban, sekarang dia menjadi pelaku yang melakukan pelecehan kepada anak-anak jalanan yang usianya di bawahnya. Jadi udah kayak siklus lingkaran setan yang dulunya korban, di kemudian hari jadi pelaku. Modus Siswanto dalam menjalankan aksinya yaitu dengan mengiming-imingi anak-anak ini dengan memberinya nasi bungkus, jajanan atau uang 100 rupiah. Setelah korbannya mau, diajaklah si korban ini ke tempat sepi, seperti gedung terbengkalai atau semak-semak. Dan disitulah Siswanto memaksa anak-anak ini menuruti nafsu bejatnya. Terkadang Siswanto juga mengancam mereka, sehingga mereka ini mau menurutinya. Siswanto berani melakukan perbuatan biadab itu karena dia itu tahu kalau anak-anak jalanan itu tidak diperhatikan keluarganya, atau bahkan tidak punya keluarga. Seperti dia dulu lah, sehingga dia merasa aman untuk melakukan perbuatan laknat itu kepada mereka. Dan perbuatannya ini terus dia lakukan dalam kurun waktu tahun 1990 sampai 1994. Pada awalnya Siswanto hanya melakukan pelecehan saja tanpa menghabisi para korbannya. Hingga di akhir tahun 1994 Siswanto ini mulai menggila, yang mana dia itu tidak hanya melecehkan saja, tapi sekaligus menghabisi para korbannya dengan cara yang sangat sadis. Korban pertama yang dia bunuh namanya tidak diketahui, tapi yang jelas dia seorang anak jalanan dengan usia sekitar 11 tahun. Siswanto menemui anak ini di sekitaran rel kereta api di Pasar Senen. Saat itu anak ini sedang duduk sendirian dengan perut yang kelaparan. Siswanto mendekati anak ini lalu diajak ngobrol. Karena tahu kalau si anak ini sedang kelaparan, Siswanto dengan modusnya membelikan anak ini nasi bungkus, yang saat itu langsung dia santap. Lagi lapar-laparnya dikasih nasi bungkus ya kan. Setelah selesai makan, Siswanto mulai merayu anak ini untuk ikut dengannya dengan diiming-imingi kalau mau ikut nanti dia dikasih uang 100 rupiah. Karena polosnya anak usia 11 tahun, dia pun mau-mau saja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Apalagi diiming-imingi duit 100 rupiah kan, yang mana pada saat itu uang segitu ya cukup lumayan lah untuk beli jajan. Dan ternyata Siswanto mengajak anak ini ke sebuah tempat yang sepi. Lalu di sana dia diajaklah lagi untuk masuk ke dalam semak-semak. Dan seperti biasa, disitulah Siswanto melakukan pelecehan kepada anak ini. Meski sempat menolak, tapi apalah daya, anak ini tidak dapat melawan. Dan entah kemasukan setan apa, saat itu Siswanto gak cuma melecehkan anak ini saja, tapi dia juga membunuhnya dengan cara mencekiknya. Lalu setelah itu dia tinggalin jasadnya gitu aja. Besoknya jasad anak ini ditemukan oleh warga dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu dengan perut yang sudah terburai. Warga pun segera melaporkan penemuan ini kepada polisi. Dan tak lama berselang polisi pun datang ke TKP. Jasad anak ini pun dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Singkat cerita, hasil otopsinya pun keluar. Tim forensik kepolisian menyatakan kalau ditemukan luka sayatan memanjang di bagian perut. Ditemukan juga luka cekikan dan adanya kerusakan di bagian duburnya, yang mengindikasikan kalau jasad ini adalah korban pelecehan seksual sekaligus pembunuhan. Cuman karena korban ini merupakan anak jalanan, polisi saat itu kesulitan untuk mengidentifikasi korban. Sehingga setelah itu jasadnya segera dimakamkan dan kasusnya pun lenyap gitu aja. Sedangkan Siswanto yang merasa aman terus melakukan aksi jahanamnya. Sepanjang tahun 1994 saja dia sudah menghabisi 7 nyawa anak jalanan. Jasad anak-anak ini ditemukan dengan kondisi yang sama, yaitu perut yang terburai, luka bekas cekikan, dan dubur yang mengalami kerusakan. Masyarakat Jakarta pun dibuat geger dengan banyaknya penemuan jasad anak-anak kecil dengan kondisi yang sangat mengerikan. Para orang tua saat itu ketakutan sehingga selalu memperingati anak-anak mereka untuk tidak main terlalu jauh dari rumah. Polisi pun terus menyelidiki kasus tersebut. Tapi saat itu kendala kasus ini sulit diungkap karena ketujuh korban ini semuanya adalah anak-anak jalanan tanpa identitas. Sehingga polisi kesulitan untuk menelusuri jejak anak-anak ini. Dari fakta yang ada, polisi sementara hanya dapat menyimpulkan kalau kemungkinan pelaku dari ketujuh korban ini adalah orang yang sama. Dilihat dari kondisi jasad mereka yang dibunuh dengan cara yang sama, serta lokasi penemuannya yang tidak terlalu berjauhan antara korban satu dengan korban-korban lainnya. Polisi bahkan sempat menduga kalau pelaku bukanlah orang sembarangan, karena jejaknya yang sulit dilacak. Ya, mungkin karena pada zaman itu teknologi belum secanggih sekarang. Polisi beranggapan kalau ini adalah kasus penculikan dengan mobil untuk dilecehkan, lalu dibunuh terus jasadnya dibuang gitu aja. Seolah-olah tidak berusaha untuk disembunyikan. Di tahun 1995, Siswanto masih terus melakukan aksinya. Apalagi dia tahu kalau kasusnya belum dapat diungkap polisi. Kali ini dia menghabisi 3 anak jalanan lagi di daerah Pondokopi, Jakarta Timur. Dengan modus yang masih sama, yaitu mengiming-imingi nasi bungkus dan uang 100 rupiah. Lalu dia merayu para korbannya dengan mengajaknya ke tempat sepi lalu masuk ke dalam semak.
Dan seperti biasa, dia pun melecehkan korban-korbannya dulu, lalu mencekiknya, membuka perutnya, dan menjilati dan meminum darahnya. Bahkan untuk kasus yang di Pondok Kopi, kali ini Siswanto juga memotong-motong tubuh para korbannya menjadi 6 bagian, yaitu tangan 2, kaki 2, tubuh dan juga kepala. Tujuannya supaya muat untuk dimasukkan ke dalam karung. Tapi anehnya, dia itu buang karung berisi jasad tersebut gak jauh dari lokasi pembunuhan. Ini yang agak aneh sih. Karena biasanya kan para pelaku kejahatan membuang jasad korbannya itu jauh dari lokasi pembunuhan dengan tujuan supaya susah dilacak atau untuk menghilangkan barang bukti. Tapi enggak dengan Siswanto, lur. Dia justru buangnya itu gak jauh dari lokasi pembunuhan. Aneh ini orang kan. Sementara itu, polisi masih juga kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Apalagi sekarang lokasi penemuan berpindah ke daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Polisi saat itu hanya fokus dulu dalam upaya pencegahan dengan sering berpatroli di wilayah Pondok Kopi. Siswanto yang menyadari polisi mulai sering patroli di daerah Pondok Kopi, dia pun memutuskan untuk berpindah tempat lagi nih, buat cari mangsa selanjutnya. Kali ini dia pindah ke wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Di Kemayoran, Siswanto mendapatkan 2 mangsa lagi. Yang ke satu bernama Rio, usia sekitar 8 tahunan, dan yang kedua bernama Wisnu, 13 tahunan. Nah, si Wisnu inilah yang menjadi korban terakhir Siswanto, sekaligus mengakhiri petualangan jahat si robot Gedek. Diketahui Wisnu adalah seorang penjual koran yang sering menjajakan korannya di sekitaran stasiun Kemayoran. Saat itu Wisnu sedang duduk istirahat kecapean karena korannya banyak yang belum laku terjual. Dan saat itu pula Siswanto pun datang nih sambil ngasih Wisnu nasi bungkus. Lalu diajak ngobrol lah si Wisnu ini. Dan di saat mereka mulai akrab, Siswanto pun mengajak Wisnu untuk ikut dengannya. Dan seperti biasa, dengan iming-iming kalau Wisnu ini mau ikut dengan Siswanto bakal ngasih uang 100 rupiah. Dan sayangnya si Wisnu pun saat itu mau-mau saja. Diajaklah si Wisnu ini pergi bersama Siswanto tanpa tahu kemana. Yang mana ternyata Siswanto mengajak Wisnu menuju ke sebuah gedung terbengkalai. Lalu seperti korban-korban sebelumnya, Wisnu pun dipaksa untuk memenuhi hasrat bejat Siswanto. Lalu kemudian dia cekik si Wisnu sampai meninggal. Kemudian setelah sudah meninggal, dia buka perut Wisnu dengan cutter, dihisap darahnya. Lalu tubuh Wisnu dipotong-potong menjadi 6 bagian, terus dimasukkan ke dalam karung dan ditinggal gitu aja di dalam gedung terbengkalai itu. Besoknya tubuh Wisnu pun ditemukan oleh warga. Warga pun menghubungi polisi dan polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Fakta di TKP saat itu polisi menemukan beberapa koran baru yang tercecer di sekitar area penemuan jasad tersebut, yang akhirnya menjadi petunjuk bagi polisi. Hingga akhirnya setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam, akhirnya polisi dapat mengungkap identitas jasad tersebut, yaitu Wisnu, 13 tahun, seorang penjual koran. Polisi segera melacak keluarga Wisnu dan ketemu nih berkat informasi dari salah satu anak penjual koran juga. Nah, dari informasi temannya si Wisnu ini juga lah identitas Siswanto akhirnya terungkap. Nah, Siswanto akhirnya terungkap juga loh kan. Polisi akhirnya berhasil mendapatkan petunjuk penting dari keterangan teman Wisnu sesama penjual koran yang membantu polisi mengidentifikasi jasad Wisnu. Kita sebut saja dia si A. Dari keterangan si A, dia mengatakan kalau dia sempat berjualan koran bareng Wisnu di hari terakhir kali Wisnu masih hidup. Cuman saat itu dia sempat berniat untuk pulang duluan karena korannya sudah laku semua, sedangkan koran jualan Wisnu belum terjual semua. Lalu kemudian dia sempat pamit nih ke si Wisnu untuk pulang duluan. Tapi di saat jalan pulang, si A ini sempat ke toilet karena kebelet pengen buang air besar. Kan dia pun masuk ke toilet untuk buang air besar. Lalu setelah selesai dan keluar dari toilet, si A ini melihat Wisnu dari kejauhan sedang duduk dengan seorang pria asing. Dilihat teruslah wajah si pria ini kan sama si A ini. Dan menurut keterangan si A ini belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Yang jelas yang si A lihat, pria itu punya ciri-ciri khas yaitu sering menggerakkan kepalanya dengan gerakan patah-patah seperti robot. Dari informasi ini, polisi merasa semakin dekat dengan pelaku untuk dapat segera meringkusnya. Hingga akhirnya ada seorang gelandangan yang memberikan informasi kalau dia kenal orang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh polisi. Orang yang dimaksud polisi adalah Siswanto atau biasa dipanggil si robot Gedek. Gak ada lagi orang jalanan yang punya ciri khas seperti itu selain robot Gedek, kata gelandangan ini. Orang ini juga mengaku kenal dengan Siswanto, tapi sudah beberapa hari ini dia itu tidak melihatnya. Kemungkinan dia berpindah tempat lagi. Karena memang Siswanto sering berpindah-pindah tempat. Berkat informasi dari gelandangan itu, polisi pun akhirnya mengantongi nama Siswanto. Dan mulai saat itulah perburuan Siswanto si robot Gedek dimulai. Siswanto pun langsung jadi buronan di seluruh wilayah kota Jakarta. Sementara itu, ternyata Siswanto sadar sedang dicari oleh polisi. Jakarta serasa sudah gak aman buat dirinya. Dan dia pun segera kabur meninggalkan Jakarta menuju ke daerah Tegal, Jawa Tengah.
Tapi karena sudah jelas identitasnya, polisi pun dengan cepat mendapatkan informasi keberadaan Siswanto yang dikabarkan telah kabur ke Tegal. Dan lalu tanpa was-was lagi, polisi langsung melacak Siswanto ke Tegal. Yang akhirnya pada 27 Juli 1996, Siswanto si robot gedek ditangkap di daerah stasiun Tegal, tepatnya di salah satu gerbong kereta yang sudah terbengkalai. Saat itu Siswanto sedang bersama anak jalanan lainnya di sana. Robot gedek pun dibekuk tanpa perlawanan. Bahkan digelandanglah Siswanto ini ke kantor polisi. Di kantor polisi, Siswanto diinterogasi. Dari pengakuannya, dia sudah menghabisi 12 nyawa anak jalanan. Dan ini yang bikin ngeri sih, Lur. Ketika ditanya perihal motif dia melakukan perbuatan kejinya, saat itu Siswanto bilang dengan nada santainya, kalau saya melakukan semua itu hanya demi memenuhi hasrat nafsu saya saja. Saat melakukannya, saya seperti nggak sadar. Melihat anak-anak itu seperti melihat seekor ayam. Saya meminum darah anak-anak ini karena suka dengan rasanya yang asin. Selain itu, khasiatnya juga bisa bikin tubuh saya terasa lebih segar dan bugar. Terus pokoknya lega saja, terus kepengen lagi. Kering gak, Lur? Edan. Emang udah gila ini orang. Singkat cerita, 20 Mei 1997, robot gedek pun diadili. Karena semua perbuatan kejinya, robot gedek divonis dengan hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Dia pun dikirim ke penjara Nusa Kambangan untuk menunggu jadwal eksekusi matinya. Namun sayangnya setelah 10 tahun menunggu eksekusi, tepatnya pada 25 Maret 2007, robot gedek meninggal dunia di LP Nusa Kambangan karena serangan jantung. Setelah teman satu selnya mengatakan jika eksekusi Siswanto akan segera dilakukan. Ternyata takut mati juga ini si robot gedek. Oke Lur, itulah cerita kriminal dari kasus Siswanto si robot gedek. Mudah-mudahan orang-orang seperti dia tidak muncul lagi di Indonesia. Ya, karena sangat berbahaya dan meresahkan. Ngeri pokoknya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saksikan terus cerita-cerita menarik dari saya. Ketemu lagi di video lainnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.